yang harapkan cinta. Amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi daraini amin. Kajian kita yang ke-24, at-tahakkum fi mawaqifi wa fi'alatil ghurba. At-tahakkumu fi mawaqifi wa fi'alatil ghurba. Mengontrol sikap dan emosi orang asing. Jadi kalau Anda berbicara dengan orang yang Anda belum kenal, baik itu pembicaraan sederhana atau rapat, mimpin rapat kebetulan baru ketemu sekali mimpin rapat dengan orang asing, itu bagaimana cara mengontrol sikap dan emosinya. Bisa apa tidak? Bisa. Jadi Anda harus cepat-cepat melakukan percepatan untuk connecting people, nyambung dengan orang lain. Itu gimana? Nah, ini kita akan kaji bagaimana caranya agar connect, nyambung. Baru ketemu 2 menit, duduk, assalamualaikum, mimpin rapat, tapi Anda bisa connect, bisa nyambung dengan orang yang baru ketemu itu, ghurba. Indama nadrusul qawaninal kimiyah awil fiziyaiyah sanajitu anna syahnat al-mujibah tajadzaba ilaiha as-sahnat as-salibah wal aks. Ketika kita mempelajari hukum kimia dan fisika di SMA, ketika kita mempelajari hukum kimia atau fisika, kita akan menemukan bahwa muatan positif menarik muatan negatif dan sebaliknya. Muatan negatif menarik muatan positif. Itu ketika kita belajar ilmu kimia atau fisika. Jadi ada listrik ya, ada 2, ada positif, ada negatif. Nah, ini tajadzaba, tarik menarik. Orang bicara juga gitu. Orang ngomong dengan orang lain juga begitu. Tajadzaba, tarik menarik. Bisa seperti tarikan positif dan tarikan negatif. Itu kemudian menjadi muhadatsah, menjadi pembicaraan, menjadi ungkapan-ungkapan yang banyak karena tajadzaba. Tapi kalau satunya diem aja, kita ngomong terus, nggak ada tajaduban, tidak ada tarik menarik, ya yang ngomong pun akhirnya diem, nggak semangat. Pidato, yang dipidatoin senyum ya tidak, ngomong ya tidak, diem aja gitu. Kita kayak ngomong di depan batu, ngomong di depan barang-barang benda mati. Ya, yang ngomong akhirnya lama-lama akan nggak enak. Ketika nggak enak, dia akan diem. Dan saya pernah itu di suatu tempat.
memang tempat itu satu tempat yang doktrinnya tidak sama dengan kita. Nah, ketika kita ngomong kepada mereka, mungkin oleh guru-gurunya suruh diem, nggak usah diem, nggak usah nanggapi, ya sudah diem aja gitu. Itu juga ketika tidak ada tarik menarik kayak gitu, kita berhenti, nggak enak gitu. Itu pasti nggak enak. Indamana terus ketika kita belajar al-qawanina akan hukum-hukum al-kimia, hukum-hukum kimia awil fiziaiyah atau fisika, ketika kita belajar hukum-hukum kimia dan fisika, sana jitu kita akan mendapatkan an-sahnat, sesungguhnya muatan-muatan al-mujibah yang positif, muatan-muatan positif, tajadzaba akan tarik menarik, apa sahnat ilaiha pada tajadzaba akan tarik menarik ilaiha pada sahn ilaiha pada mujibah positif, apa as-sahnat as-salibah muatan-muatan yang negatif, walaks dan sebaliknya. Jadi orang ngomong juga harus ada tarik menarik. Tidak bisa orang ngomong itu didiemin, diem aja, nggak bisa. Harus ada tarik menariknya. Kalau nggak ada tarik menarik, nggak akan ada obrolan, nggak akan ada omongan. Begitu pula pidato atau mimpin rapat, kalau nggak ada tarik menariknya, ya berhenti omongan itu. Itu sudah hukum fisika, hukum kimia pun begitu. Walakinna hadhil qawanin la tantabiqu 'ala al-'alaqati al-bashariyati. Fa innal 'aksa huwa alladhi yasri 'ala ta'amuli bainal bashari. Tetapi hukum-hukum ini tidak berlaku untuk hubungan manusia. Tidak berlaku untuk hubungan manusia. Idh anna saksiyat al-mutasyabiha hiyallati tatajadzaba wa ta'amulat hiyallati tathiru mathilataha ladal akhirin. Hukum-hukum ini tidak berlaku untuk hubungan manusia, karena sebaliknya berlaku untuk interaksi antar manusia. Jadi berlakunya untuk interaksi antar manusia. Karena interaksi yang memprovokasi rekan-rekan mereka dengan orang lain dalam arti tertentu. Ya, karena kepribadian serupa yang menarik. Nah, ini hukum-hukum tarik-menarik dalam omongan itu terjadi. Kalau nggak terjadi, orang ngomong nggak ada tarik-menariknya, akan diem. Walakin hadhil qawanin, tetapi hukum-hukum ini itu latan tobiku, tidak berlaku apa hukum-hukum ini alal alaqat al-basyariyah pada atau untuk hubungan-hubungan manusia. Wa innal aksa, karena sesungguhnya kebalikannya, wa berbula aks itu alladhi yasri yang berlaku, yang berjalan, berlaku ala ta'amuli untuk interaksi bainal basyari antara manusia. Ya, hukum positif negatif kimia fisika yang nggak berlaku untuk orang. Kita
bisa nyetrum ya tidak, tapi sebaliknya bahwa ini berjalan untuk ta'amul bainal bashar, berjalan untuk interaksi antar manusia, interaksinya ya biar interaksinya ya pakai bahasa-bahasa, baik itu bahasa verbal, bahasa mulut, atau bahasa perilaku, bahasa tatapan, wajah, senyum, mulut, duduk, berdiri, itu semua ada maknanya. Duduk tenang, berdiri, dingkluk, menatap, itu semua ada maknanya. Jadi Anda jalan punya makna, Anda duduk punya makna, Anda berdiri punya makna, Anda berkedip punya makna, Anda tersenyum punya makna, Anda ketawa punya makna. Anda tambah ke depan mulutnya 2 cm ada maknanya. Anda cemberut aja ada maknanya. Jadi orang ini mau berperilaku kayak apa, ada kelihatan tampak maknanya. Nah itu huwaladzi yasri ala ta'amuli bainal bashar. Id anna saksiyat al mutasyabahah hiyallati tatajadzab. Karena sebaliknya berlaku untuk interaksi antar manusia. Anna saksiyat al-mutasyabahah hiyallati tatajadzab. Sesungguhnya kepribadian al-mutasyabahah yang menyerupai atau kepribadian yang serupa, al-mutasyabihah hiyallati tatajadzab, itulah yang saling tarik-menarik. Jadi kepribadian yang serupa di antara dua nyambung, artinya kepribadian yang nyambung, yang serupa, itulah sesungguhnya yang bisa membuat orang saling bisa menimpali omongannya. Kalau lack pengetahuan, tidak sama, tidak mutasyabahah, itu ya susah untuk tajadub, untuk tarik-menarik omongan susah. Buka pakai omongan bola, nggak nyambung. Badminton, nggak nyambung. Ngomong pertanian, nggak nyambung. Ngomong ilmu, agama, nggak nyambung. Ngomong motor gede, nggak nyambung. Lah terus ketika dia kosong itu, nanti akhirnya lag. Ada gap. Nggak bisa nyambung. Ngomong pun nggak bisa nyambung. Padahal kalau dengan orang asing Anda nggak ngerti itu orang senengnya apa, dari itu dicari-cari dulu. Wa ta'amulat iyallati tathiru mathilataha mathilatuha ladal akharin. Interaksi yang menyebabkan atau memprovokasi rekan-rekan mereka pada orang lain dalam arti tertentu. Jadi wata'amulat, dan bermula interaksi, ya bermula ta'amulat itu allati tatiru, yang bisa memprovokasi, yang bisa mendorong mendorong mathilataha, akan rekan-rekannya ladal akhorin, kepada orang lain, atau contoh-contohnya, bermakna dengan arti bahwa
idza ta'amalta ma'al akharin idza ta'amalta ma'al akharin bitayyibatin fasa yu'amilunaka bimithli idza kunta hasisan ma'hum fasayata'amaluna ma'aka bihissatin idza kunta lubaqan ma'hum fasayuqabiluna lubaqataka bilubaqatin kun fadhon ma'ahum wasatajidu minhum al-fadhadha kun aduwanian ma'ahum wasatunasibunaka al-ada ibtasim lahum wasayubadilunakal ibtisam tajaham fi wujuhihim wasayuqabilunaka bitajahum. Nah, ini hukum-hukum yang tarik-menarik itu ini. Al-Qawin, Al-Qawanin. Hukum-hukum yang tarik-menarik itu apa? Orang bisa ngomong, orang bisa reaksi, omongan tidak hanya pada safahi, pada verbal mulut saja, tapi kedip mata, mendeliknya mata, merahnya, metenteng, duduk, itu ada maknanya semua. Nah, Anda harus pandai melihat ini semua. Kalau Anda pandai, pinter, akan memudahkan Anda bisa diterima oleh orang lain di mana aja, mudah diterima. Orang kalau mudah diterima, orang lain menerima Anda, itu rezeki akan datang karena itu. Tapi kalau Anda sudah ditolak oleh perasaannya orang lain, boro-boro keluar teh, didamprat pun sudah bisa terjadi. Jadi jangan harapkan rezeki dapat kalau Anda sudah ditolak oleh orang lain. Jangan harapkan Anda bisa dakwah ngomongin yang baik kalau Anda posisinya sudah ditolak oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya tidak ditolak agar Anda bisa hidup dengan mereka siapa aja? Hidup dengan orang lain ya makhluknya Allah macam-macam, baik yang beragama Islam atau non-Muslim, yang berbangsa berbeda-beda, rasnya berbeda-beda. Nah, ada di situ hukum tarik-menarik al-qawanin. Nah, hukum tarik-menarik itu akan memposisikan Anda sebagai bagaimana gitu, diterima atau ditolak. Diterima memudahkan Anda untuk berhubungan selanjutnya. Ditolak, ya sudah, orang ditolak, ditolak ya sudah nggak bisa apa-apa. Sudah ditolak, mau mempengaruhi apa? Udah ditolak. Idza ta'amalta ma'al akharin bitayyibatin fasayu'amilunaka bimithlin. Ini hukum-hukumnya. Jika Anda memperlakukan orang lain dengan baik, mereka akan memperlakukan Anda yang sama. Anda melakukan dengan kalimat-kalimat yang baik, maka Anda akan mendapatkan kalimat yang sama, kalimat yang baik. Idza ta'amalta, ketika Anda memperlakukan mal akhorin dengan orang-orang lain, thayyibatin dengan baik, fasayu'amilunaka,
maka mereka akan memperlakukan pada Anda, maka mereka akan melakukan pada Anda bimithlin dengan sama. Jadi kalau Anda berkata baik, mereka akan berkata baik. Anda menatap mereka dengan baik, melihat mereka dengan baik, mereka akan menatap Anda dengan baik. Itu hukum tarik menariknya itu. Idza kunta khasisan ma'ahum fasayata'amaluna ma'aka bihissatin. Jika Anda jahat kepada mereka, mereka akan memperlakukan Anda sebagai kekejaman. Anda jahat, mereka akan jahat. Kenapa orang padu, orang berantem itu? Karena seseorang meluarkan kata-kata yang melukai, maka akhirnya yang satunya akan mengeluarkan kata-kata yang melukai lagi. Keluarnya kata-kata yang melukai biasanya ada akibat-akibat yang tarik-menarik, yang tajadzab. Tajadzab, yang tarik-menarik. Anda ngomong jelek pada dia ngomong jelek ke kamu. Itu udah akan terjadi itu. Tarik-menarik kayak hukum kimia, kayak hukum fisika. Begitu. Idza kunta, ketika ada siapa Anda itu hasisan ma'ahum, jahat pada mereka, fasayata'amaluna, maka mereka akan memperlakukan maka pada Anda bihisatin dengan jahat, dengan kejam. Anda kejam, mereka kejam. Anda jahat, mereka jahat. Itu hukum-hukumnya yang kedua. Yang ketiga, idza kunta lubaqan ma'ahum fasayuqabilunaka lubaqataka bilubaqatin. Jika Anda bijaksana pada mereka, mereka akan memenuhi kebijaksanaan Anda dengan kebijaksanaannya. Anda bijaksana, mereka akan bijaksana. Idza kunta, ketika ada siapa Anda itu lubaqan, bijaksana ma'hum dengan mereka, fasa yuqabiluna, maka mereka akan menemukan lubaqataka, akan kebijaksanaannya Anda ditemukannya bilubaqatin, dengan kebijaksanaannya mereka. Anda bijaksana, mereka akan bijaksana. Anda ngomong keras, akan keras. Kenapa ada orang berantem? Karena begitu. Lihat saja di televisi, di ILC, sebelah kanan, sebelah kiri. Biasanya saya di tengah. Itu antara kanan ngantem sebelah kiri, kiri ngantem sebelah kanan. Itu udah jadi, karena ada qanunul injizab, ada hukum tarik-menarik dalam menyampaikan kalimat-kalimat. Itu hukum tarik-menariknya begitu. Lihat saja di ILC, itu kan cara menatanya pro kontra. Pro sebelah kanan, kontra sebelah kiri. Saya biasanya di tengah-tengah untuk melihat dua-duanya, pro dan kontra. Kun fadzon ma'ahum asatajitu minhum al-fadzozo. Anda kasar terhadap mereka, maka Anda akan menemukan kekasaran dari mereka. Udah hukumnya injizab begitu, qanunul injizab.
Anda kasar terhadap mereka, maka Anda akan menemukan kekasaran dari mereka. Itu udah pasti tuh. Kun, jadilah, kalau nggak percaya ya kun, jadilah fadhon akan hal yang kasar ma'hum dengan mereka. Wasatajidu, maka Anda akan menemukan minhum dari mereka al-fadhon akan kekasaran. Anda kasar, mereka akan kasar. Nomor 5, kuna duaniyan ma'ahum wasayunasibuna kalada. Anda bersifat agresif, maka mereka akan membela agresif pada Anda, atau akan membela dengan agresif. Anda agresif, mereka akan agresif. Biasanya gitu. Nah, kalau sudah agresif-agresif, salah satunya harus menurun. Nggak bisa diterus-teruskan. Kalau diteruskan nanti bingung, nggak berhenti-berhenti. Kun jadilah aduanian, bersifat agresif. Kalau Anda bersifat agresif ma'hum dengan mereka, wasayunasibunaka, maka mereka akan membela atau akan melawan Anda al-ada'a, akan agresif juga. Kamu agresif, mereka akan agresif. Ibtasim lahum wasayubadiluna kal ibtisam. Nah, ini kebalikannya juga, sama juga. Tersenyumlah pada mereka, maka mereka akan membalas tersenyum. Wis, ini hukum qawanin. Anda tersenyum pada orang lain akan tersenyum. Nah, kalau Anda tersenyum, ada orang menjawabnya dengan cemberut, itu ada kesalahan pasti. Cari masalahnya apa? Ada masalah kalau kayak gitu. Karena hukumnya gak gitu. Anda tersenyum, mereka akan tersenyum. Nah, kok Anda tersenyum, mereka gak bisa senyum pada Anda? Berarti ada masalah. Masalah emang kel. Ibtasim, tersenyum lalam kepada mereka, wasayubadilunaka, maka mereka akan menggantikan al-ibtisama, akan tersenyum. Tajahum fi wujuhihim wasayuqabilunaka bitajahumi. Anda muram pada mereka, maka mereka akan menemui Anda dengan muram. Kalau Anda muram, nanti orang lain akan muram juga. Gak ada gunanya kita bermuram-muram. Tajahum, bermuram-muram Anda fi wujuhihim, di dalam wajahnya mereka, maka wasayuqabilunaka, maka mereka akan menemui Anda bitajahumi, dengan muram. Anda menemui mereka dengan muram, maka Anda akan dapat kemuraman. Hal yang begini itu akan terjadi. Wa kama dzakartu anifan fa indama yuqimu ifnan alaqatan fima bainahuma fasayasiru ahaduhuma qaidan wasayakumu al-akharu bidaurit tabi.
seperti yang saya sebutkan di atas, kata penulis kitab ini, ketika dua orang menjalin hubungan di antara mereka, salah satunya akan menjadi pemimpin, pengontrol, dan yang lain akan berperan sebagai pengikut. Jadi kalau ada orang berbicara, dua orang atau lebih, di antara yang berbicara itu nanti akan ketemu siapa leadernya siapa, pemimpin dibicaranya di situ siapa, yang mengontrol siapa, yang mendominasi bicara siapa. Nah, kalau sudah ada yang ngontrol, yang mendominasi pembicaraan, yang lain cuma akan jadi pengikut. Nah, itu. Ini hukum. Maka Anda mau jadi pemimpin atau jadi pengikut, itu akan kelihatan dari ketika kumpul banyak orang, kumpul 2 orang, menguasai tidak. Kumpul 3 orang, 4 orang, 5 orang, ngomong di orang sedikit dengan ngomong di orang banyak, itu Anda bisa menguasai enggak? Karena itu sesungguhnya yang satu arah akan jadi leadernya, pengontrolnya, yang satunya akan jadi pengikutnya, followernya diem gitu. Wa kama zakartu, dan sebagaimana aku sebutkan anifan tadi, fa indama yuqimu, ketika melakukan siapa isnani, 2 orang melakukan alakotan akan hubungan, ketika 2 orang menjalin hubungan, ketika menjalin siapa isnani, 2 orang menjalin alakotan akan hubungan, fima bainahuma, dalam hal-hal di antara mereka berdua, fayasiru ahaduma, maka jadi siapa ahaduma, salah satunya, isnan, jadi itu qaidan, orang yang memimpin, wasayakumul akhor, dan akan menjadi siapa al-akhor, orang lain, bidaurit tabi, menjadi berperan sebagai pengikut. Jadi kalau ada 2 orang berdiskusi atau lebih, yang dominan adalah ada 1 orang, dominan menguasai percakapan, omongannya, presentasinya, maka yang dominan mempresentasikan itu qaid, pengontrolnya, leadernya. Yang lain pasti akan diam. Itu hukum alamnya begitu, hukum kauniyahnya. Lah tapi wa idza la'ibta daral qaid fasatajidu anna mawaqifa wang fi'alatil akhari murtabitotan au mu'tamidatan ala mawaqifika wang fi'alatika bisyaklin kuliyin. Ini, jika Anda berperan sebagai pemimpin, Anda akan menemukan bahwa sikap dan emosi dari yang lain terkait atau bergantung pada sikap emosi Anda secara lengkap. Jadi, emosinya orang lain, kalau kita sudah jadi leadernya di depan, yang mengontrol pembicaraan kita, kalau kita sudah bisa menguasai emosinya mereka, emosinya orang lain itu adalah tergantung pada emosi kita. Jadi kita lembut, masuk akal, ngomongnya masuk akal, bisa diterima, nanti dia akan ngikut. Tapi tiba-tiba nggak masuk akal, dengan keras kita paksakan, ya akan berantem di rapat itu. Pasti berantem. Tapi kalau masuk akal,
mereka paham, kita ikutin, kita yang kontrol, nah emosinya mereka akan tertangkap, terkuasai, terkontrol oleh emosi kita. Jadi dua emosi itu bisa saling tabrakan dan bisa saling menerima. Nah, tapi kalau kita sudah menjadi leader koin, mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan, dah itulah leader. Kalau bisa menerima apa yang kita sampaikan. Wa idza laita, dan ketika Anda berperan daurul qaid, akan perannya leader, pemimpin, fasatajidu, maka Anda akan menemukan bahwa anna mawaqifah, sesungguhnya sikap, posisi, wang fi'alat, dan emosi bisaklin kuliyin wang fi'alatil akhar, dan emosinya orang lain, Anda akan menemukan murtabitotan, akan terkait au mu'tamidatan, atau bergantung, ala mawaqifika, atas posisi sikap, atas sikap Anda, wang fi'alatika, dan emosi-emosi Anda, bisaklin kuliyin, secara lengkap. Jika Anda berperan sebagai pemimpin, sudah bisa mengontrol sidang atau rapat, Anda pimpinannya, orangnya bisa tunduk, bisa diam, karena Anda pimpinannya, maka Anda akan menemukan bahwa sikap dan emosi dari yang lain akan terkait atau bergantung pada sikap emosi Anda. Kalau sudah orang lain terkontrol oleh kita, maka emosinya mereka yang dipimpin oleh kita akan mengikuti emosi kita. Nah, ini Anda, calon-calon pemimpin ini yang di depan saya, harus bisa melakukan itu. Kuasai orang lain emosinya, maka kalau sudah terkuasai emosinya akan mengikuti. Seperti Anda sekarang lagi ngaji sama saya, emosi Anda terkuasai oleh saya, akan ngikuti saya. Karena emosi Anda ini terkuasai oleh saya sekarang. Jadi saya ngomong apa, Anda akan ngikut. Fasaitara, fasatwatul lati tatamatta'u biha 'alal akharin, wa qudratuka 'ala tahakkum fi fi'alatihim wa af'alihim biwasitatin fi'alatika wa af'alika satakunu hailah. Kekuatan yang Anda nikmati atas orang lain tadi, emosinya Anda sudah bisa pegang emosinya mereka. Kekuatan yang Anda nikmati atas orang lain dan kemampuan Anda untuk mengendalikan emosi dan tindakan mereka dengan emosi dan tindakan Anda akan sangat besar. Jadi kalau Anda sudah bisa memegang emosinya mereka, menikmati atas emosinya orang lain sudah terkendalikan, dan kemampuan Anda untuk mengendalikan emosinya orang lain dan tindakan mereka dengan emosi sudah terkendalikan, dan tindakan Anda akan sangat besar pengaruhnya. Kalau sudah Anda bisa menguasai mereka, maka Anda pengaruhnya akan lebih besar lagi. Jadi waktu muktamar di Jawa Timur,
itu 3 hari tidak selesai dipimpin oleh Allah yarhamu Bapak Slamet Effendi Yusuf. Sampai Rois Am Kiai Haji Mustafa Bisri menangis waktu muktamar NU di Jombang. Karena udah hampir 3 hari nggak ada keputusan apa-apa, masih berantem aja. Nah, kenapa bisa nggak selesai-selesai? Karena yang mimpin sidang tidak bisa menguasai emosinya mereka, pengikut sidang. Tidak bisa mengontrol. Nah, karena nggak bisa ngontrol 3 hari pun kayak zong. Nah, suatu saat saya diminta untuk memimpin sidang itu ribuan orang. Nah, kita harus bisa mereka menerima kita dulu. Kita sebagai pemimpin sidang. Kita bawa emosinya menjadi ritme yang sama dengan apa yang kita mau sampaikan kepada mereka. Ketika itu saya memimpin pertanggungjawaban. Kira-kira ketika itu bagian daripada mereka diinstruksikan oleh yang punya hajat untuk menolak kita, untuk menolak. Diinstruksikan untuk jangan diterima itu pertanggungjawaban. Kira-kira begitu. Berarti standingnya sudah jelas. Mereka akan menolak. Kita hitung ada berapa yang menolak. Apa iya mereka akan menolak sesuai perintahnya orang yang nyuruh menolak? Nah, kalau kita bisa ngontrol mereka yang tadinya mau menolak menjadi tidak menolak. Nah, itu yang saya lakukan waktu di Muktamar Jawa Timur. Nah, inilah pelajarannya. Anda akan jadi pemimpin kalau mampu untuk bisa mengontrol emosi-emosi orang. Anda sebagai pemimpin sidang, misalnya fasatwat alati tatamatau, bermula penguasaan, pengontrolan fasaitara atau fasatwa, bermula peran alati tatamatau yang Anda merasa nyaman biha dengan peran satwa ala akhorin dengan orang lain, wa kudratuka dan kemampuan Anda ngalat tahakumi untuk mengontrol fi'alatihim dalam emosinya mereka, wa af'alihim dan sikap perilakunya mereka, biwasitoti fi'alatika dengan perantara emosi-emosi Anda, wa af'alika dan sikap dan perilaku Anda, satakunu maka Anda ada siapa Anda? Ada itu hailatan, orang hailah yang sangat besar, kontrolnya sangat besar. Fasatwa bermula kekuatan alati tatamatau yang Anda nikmati biha dengan satwa alal akhorin, pada orang lain, wa kudratuka dan kemampuan Anda alat tahakumi untuk mengendalikan, mengontrol fi'alatihim dalam emosinya mereka, wa af'alihim dan tindakannya mereka, biwasitotin fi'alatika dengan emosi dan emosi Anda, wa af'alika dan tindakan Anda, satakunu maka ada siapa Anda itu hailah orang yang besar. Kalau Anda sudah bisa menguasai kayak gitu, maka Anda akan diperhitungkan oleh orang lain dan Anda akan jadi orang besar.
Nah, saya punya pengalaman ini waktu memimpin sidang muktamar di Jawa Timur. Pilihannya Profesor Kiai Said Agil Sirot yang kedua di Jombang, yang tadinya mayoritas menolak. Jadi 3 hari itu tidak bisa mengambil keputusan. Rame terus sampai Rois Amnya Kiai Mustafa Bisri itu menangis di situ. Inilah kenapa saya ajarkan kitab ini, karena penting kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan berikutnya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.